Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Fenomena kehidupan luar bumi kembali menjadi topik hangat setelah pernyataan lama Alex Collier, mantan pilot helikopter militer AS, kembali mencuat dalam diskusi komunitas UFO internasional. Dalam wawancara tahun 1994, Collier membeberkan klaim bahwa ia selama hidupnya berhubungan langsung dengan makhluk dari galaksi Andromeda. Meski kontroversial, narasi ini sudah melekat dalam sejarah panjang laporan-laporan fenomena UFO dan UAP. Kini, ketika NASA, Pentagon dan berbagai negara membuka laporan resmi terkait objek tak dikenal, pernyataan-pernyataan Collier mendapat perhatian ulang. Artikel panjang ini menyelami klaim tersebut secara sistematis, menelusuri penjelasan fisik, struktur masyarakat, perkembangan spiritual, hingga teori konspirasi yang ia ungkap dengan format investigasi yang lengkap dan objektif. Dari pilot militer ke tokoh paling misterius dalam ufologi modern, Alex Collier, lahir 1956, adalah warga Amerika yang pernah bertugas sebagai pilot helikopter di Angkatan Bersenjata AS. Setelah pensiun, ia mendirikan usaha sendiri dan hidup relatif biasa, hingga muncul dalam sebuah wawancara panjang pada 1994 yang langsung menghebohkan dunia paranormal dan ufologi. Dalam wawancara itu ia menyatakan, pertemuan pertamanya dengan makhluk luar bumi terjadi saat ia berusia 8 tahun. Pertemuan kedua pada usia 14 tahun, keduanya samar dalam ingatan. Kontak nyata dan intens terjadi setelah ia dewasa, ketika makhluk itu mengklaim mengundangnya ke dalam pesawat luar angkasa mereka. Collier mengatakan dirinya menerima pendidikan kosmik dari makhluk tersebut, mencakup informasi tentang sejarah alam semesta, struktur dimensi, asal-usul manusia, sampai kelompok-kelompok ras asing yang ia sebut mengendalikan bumi. Pernyataan ini langsung menimbulkan sensasi. Banyak menganggapnya delusi, banyak pula yang menilai ia terlalu konsisten untuk dianggap berbohong. Dalam sains astronomi modern, galaksi Andromeda adalah galaksi spiral terbesar yang paling dekat dengan Bima Sakti, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya, memiliki hampir 1 triliun bintang, memiliki struktur spiral berputar yang sering muncul dalam film dokumenter atau film fiksi ilmiah. Menariknya, banyak visual galaksi spiral yang ditampilkan di acara TV sebenarnya adalah Andromeda, bukan Bima Sakti, karena manusia belum pernah melihat galaksinya sendiri dari luar. Menurut Collier, makhluk Andromeda yang ia temui berasal dari salah satu sistem bintang di galaksi tersebut, bukan dari pusat galaksinya. Gambaran fisik makhluk Andromeda. Collier memberikan gambaran fisik yang cukup rinci. Tinggi berkisar 1,2 meter hingga 2,4 meter. Kulit berwarna putih cerah hingga kebiruan. Struktur tubuh menyerupai manusia. Wajah halus dengan ekspresi lembut. Ia menyatakan mereka termasuk human type beings, ras humanoid yang jumlahnya mencapai ribuan jenis di alam semesta. Makhluk tersebut mengklaim bahwa semua ras manusia di alam semesta berasal dari ras bintang Lyra. Collier menjelaskan bahwa ribuan tahun silam, planet utama ras Lyra hancur dalam perang antar ras. Para pengungsi bertebaran ke seluruh alam semesta. Beberapa menetap di Andromeda, beberapa tersebar di bintang-bintang lain. Kemungkinan kecil adalah yang tiba di bumi. Ini menjadi salah satu fondasi teori pencampuran genetik antar galaksi yang sering muncul dalam literatur ufologi. Makhluk Andromeda digambarkan sebagai peradaban dengan perkembangan. 1. Kesadaran mereka sangat stabil, tidak memiliki konflik batin ekstrim, dan mampu mengendalikan emosi agar tidak mengganggu keseimbangan dimensi. 2. Kemajuan ini memungkinkan mereka melakukan perjalanan antar bintang, memahami struktur materi pada tingkat lebih tinggi, menggunakan energi non-fisik, menciptakan bentuk komunikasi langsung melalui pikiran. Komunikasi mereka disebut telepati total, bukan hanya pertukaran kata, tetapi pertukaran konsep dan perasaan yang kompleks. Makhluk Andromeda menjelaskan bahwa alam semesta memiliki 11 dimensi, di mana manusia berada di dimensi ketiga. Makhluk Andromeda hidup di dimensi kelima, dimensi keempat dan kelima,
memungkinkan kesadaran memengaruhi materi. Contohnya, di dimensi lebih tinggi, pikiran dapat menciptakan bentuk fisik, namun itu hanya mungkin jika makhluk tersebut memiliki ketenangan emosional absolut. Emosi negatif disebut dapat menghancurkan realitas. Collier menyebut bahwa pendidikan di Andromeda berjalan selama 1,2 hingga 1,5 abad, mencakup seluruh struktur alam semesta, fisika, metafisika, kosmologi, etika kosmik, sejarah intergalaktik. Tujuannya bukan hanya kecerdasan, tetapi kenaikan kesadaran agar dapat naik ke dimensi lebih tinggi. Meski tampak humanoid, emosi mereka jauh lebih stabil dan terkendali dibanding manusia. Manusia sudah dikendalikan 14.000 tahun. Bagian ini yang paling menghebohkan dunia ufologi. Collier mengklaim bahwa 14.000 tahun lalu, pada era yang sering dikaitkan dengan Atlantis, manusia asli adalah makhluk spiritual tingkat tinggi, mampu telepati dan memiliki kemampuan kesadaran luar biasa, namun kemampuan itu dikunci oleh ras tertentu. Bagaimana cara penguncian itu bekerja? Menurut Collier, ras pengendali memutus hubungan manusia dengan alam, menciptakan sistem sosial yang rumit, sibuk dan melelahkan, membuat manusia terjebak dalam rutinitas tanpa sempat memikirkan diri sendiri, mendesain kota, sekolah, pekerjaan, sistem politik dan konflik, membuat manusia lupa siapa dirinya selama ribuan tahun. Ini merupakan kritik keras terhadap struktur sosial modern. 3 ras pengendali menurut Collier. 1. Ras abu-abu, tinggi sekitar 1,2 meter, mata besar, sering muncul dalam laporan penculikan alien. Banyak di antaranya makhluk semi-biologis atau buatan, tidak mampu bereproduksi, mencari DNA manusia, bukan pemimpin, hanya pekerja untuk kelompok lain. 2. Kelompok Orion, mengendalikan ras abu-abu, fokus pada rekayasa genetik dan dominasi. 3. Ras reptil, penguasa tertinggi, tinggi 4 hingga 6 meter, sangat kuat secara fisik, sangat cerdas, pernah memakan manusia pada era kuno, membuat perjanjian dengan pemimpin manusia kuno, manusia diserahkan sebagai persembahan, masih mengendalikan bumi dari balik layar hingga sekarang. Makhluk Andromeda menyebut ras reptil sebagai penghalang terbesar evolusi kesadaran manusia. Mengapa manusia selalu berperang? Makhluk Andromeda mengatakan, jika manusia tahu bahwa kehidupan luar bumi itu nyata, mereka akan bersatu, perang akan berhenti. Karena itu, kelompok ras reptil tersebut berupaya sekuat tenaga memastikan manusia tidak pernah mendapatkan bukti kuat mengenai kehidupan luar bumi. Pemerintah bumi dibuat sibuk dengan konflik internal. Manusia hidup dalam ketakutan, kesibukan, dan kebingungan. Prinsip ini mirip teori divide and rule dalam politik bumi. Namun, mereka tunduk pada hukum non-intervensi. Collier menyebut bahwa 3 ras berikut mencoba membantu manusia. Namun mereka tidak bisa turun tangan secara langsung karena ada hukum kosmik yang melarang intervensi pada peradaban lain yang sedang berkembang. Contoh yang sering dikaitkan, suku Dogon di Afrika memiliki pengetahuan astronomi tentang bintang Sirius yang jauh lebih akurat dari teknologi kuno mereka. Banyak yang menduga mereka pernah didatangi makhluk Sirius. Berapa banyak ras luar bumi yang pernah ke bumi? Menurut Collier, 23 ras luar bumi pernah mencoba menjajah atau menetap di bumi. Sebagian datang saat bumi masih muda, sebagian datang untuk penelitian genetika, sebagian datang sebagai penjajah. Mayoritas sudah pergi, hanya ras reptil yang masih bertahan, dan ras abu-abu yang sesekali datang. Kesimpulan, fakta atau fiksi. Hingga kini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat mengonfirmasi klaim Alex Collier. Namun ia juga tidak pernah menarik ucapannya meski bertahun-tahun dikritik. Yang jelas, pemerintah dunia kini mulai membuka laporan UAP. NASA dan Pentagon telah menyatakan bahwa fenomena udara tak dikenal itu nyata. Beberapa negara membuka arsip UFO mereka kepada publik. Diskusi tentang kemungkinan kehidupan cerdas di luar bumi tidak lagi dianggap tabu.
Apakah Collier benar-benar membawa pesan dari galaksi Andromeda? Ataukah ia hanya menciptakan narasi kosmologi personalnya sendiri? Saat ini tidak ada jawaban pasti. Namun cerita ini telah membentuk salah satu fondasi narasi besar mengenai alien, dimensi dan potensi spiritual manusia. Narasi yang terus hidup dan terus dibicarakan di seluruh dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.